Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Lawiyah. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah dalam pengurangan kewajiban pajak bagi golongan bawah, bantuan untuk kesehatan, bantuan makanan dengan kupon dan bantuan nutrisi balita, bantuan perumahan, dan peningkatan human capital. Pengurangan kewajiban pajak bagi golongan bawah. Sri Mulyani, masyarakat miskin tak perlu bayar pajak. Menteri Keuangan Menkes Sri Mulyani menyebut ada masyarakat yang tak wajib membayar pajak. Menurutnya, pajak hanya perlu dibayar oleh orang yang melebihi batas pendapatan tertentu seperti diatur dalam penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sri mengatakan itu membuat masyarakat yang belum dapat pekerjaan tidak perlu membayar pajak. Bantuan untuk kesehatan. Kebijakan pemerintah pusat yaitu dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan serta peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah. Dengan adanya peraturan tersebut, maka seluruh penerima bantuan iuran yang berada di wilayah kota dapat merasakan pelayanan kesehatan yang baik serta merata. Beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan hukum pemerintah pada pelayanan kesehatan masih banyak kekurangan dan juga tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang hampir tiap tahunnya pemerintah mengeluarkan perpres tentang jaminan kesehatan. 30.000 vaksinator, kurang lebih 10.000 puskesmas, dan lebih dari 3.000 rumah sakit yang biasa kita gerakkan. Kita memiliki puskesmas yang setiap tahunnya juga melakukan imunisasi kepada anak-anak, kata Presiden. Sementara dari sektor farmasi dan rumah sakit, Kepala Negara juga melihat bahwa kurang lebih 80-85% kebutuhan akan alat-alat dan obat-obat masih harus diimpor Indonesia. Bantuan makanan dengan kupon dan bantuan nutrisi balita. Pemerintah berencana memperluas stimulus jaringan pengaman sosial. Kali ini sasaran bantuan sosial atau bansos adalah kelompok kelas menengah, rentan miskin atau kelas menengah. Untuk mereka akan diberikan voucher atau kupon makanan secara online. Program-program penanggulangan stunting yang telah dilakukan diantaranya adalah pemberian makanan tambahan atau PMT pada balita dan ibu hamil, pemberian tablet tambah darah atau TTD pada remaja putri dan ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, pemberian vitamin A pada balita, dan sebagainya. Peningkatan human capital. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah antara lain studi banding, pelatihan, bantuan modal usaha, pendampingan, memonitor, dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau human capital selain melalui alokasi 20% anggaran untuk pendidikan, peningkatan kualitas guru dan manajemen sekolah dan proses pembelajaran belajar mengajar peserta didik. Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri keempat, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan. Dalam menyongsong pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperbaiki kurikulum pendidikan, memperkuat kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia. Bantuan perumahan. Memberikan bantuan penyediaan perumahan berupa rusunawa, rusus, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya atau BSPS dan PSU. Memberikan subsidi pembiayaan perumahan berupa KPR, FLPP, subsidi selisih bunga, SSB, dan subsidi bantuan uang muka atau SBUM.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.